Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan bersama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu memulai semuanya, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca, boleh kami renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari surat Paulus kepada Filemon, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, yang menyatakan, "Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepada kamu apa yang harus engkau lakukan. Tapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksaan, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Maranatha. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mengikuti tema-tema dari Minggu Advent, di minggu pertama kita belajar, kita merenungkan bersama tema pengharapan. Lalu di minggu kedua kita bersama merenungkan tema damai. Jadi dalam minggu-minggu penantian ini kita diajarkan untuk senantiasa memiliki pengharapan. Lalu juga kita senantiasa memelihara kedamaian. Dan di minggu Advent ketiga ini kita bersama akan merenungkan tema sukacita. Jadi dalam pengharapan, dalam kedamaian, kita juga harus memiliki kesukacitaan dalam menantikan Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Dan di malam hari ini, di tengah tema sukacita, akan menantikan kehadiran Tuhan. Kita bersama merenungkan sukacita yang membebaskan. Sukacita yang membebaskan ini mengingatkan saya pada 4 tahun lalu, ketika saya hadir di tengah-tengah komunitas anak jalanan. Komunitas ini bernama Sahabat Anak. Jadi saya melakukan praktek lapangan di sebuah komunitas sosial yang concern pada anak-anak jalanan. Mereka sebagian besar dieksploitasi oleh orang tua mereka untuk bekerja, baik sebagai pengamen, orang minta-minta, badut, dan apapun itu, tanpa kemudian mereka diberikan hak mereka. Salah satu dari 10 hak anak adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan hak untuk bermain, makan, dan banyak hak-hak anak lainnya yang tercantum dalam 10 hak anak yang disahkan oleh Komnas Anak maupun secara luas di bagaimana anak-anak itu seharusnya memiliki hak-hak mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, selama 3 bulan saya berada di komunitas bersama anak-anak jalanan ini, saya belajar tentang bagaimana menghadirkan sukacita yang membebaskan. Ketika dahulu saya punya trauma tersendiri pada anak-anak jalanan, anak-anak yang
hadir di tengah jalanan, lalu mereka minta-minta atau mereka mengamen, mereka seperti tidak terurus. Dan ada satu pengalaman yang begitu memilukan hati saya dan membuat saya trauma tersendiri pada anak-anak jalanan. Tapi Tuhan menempatkan saya bagi setiap mereka. Dan ketika itu saya begitu bergumul penuh memang. Gitu. Saya suka untuk bergaul dengan anak-anak, tapi dengan anak-anak jalanan itu konsep yang berbeda bagi saya pada masa itu. Tapi selama 3 bulan itu ada sukacita ketika saya bertemu dengan mereka. Ada anak-anak yang tidak dapat membaca, ada anak-anak yang mereka setelah sekolah itu, karena komunitas saya memfasilitasi mereka untuk sekolah non formal begitu, dan setelah itu mereka harus membantu orang tua mereka lagi memungut sampah-sampah, memulung begitu. Dan ada juga yang kemudian di hari libur mereka bekerja, dan ini sebenarnya seharusnya tidak mereka lakukan di usia mereka yang masih dini gitu. Dan kehadiran mereka menyadarkan saya, dan ketika saya hadir bersama-sama dengan mereka, saya sadar bahwa sukacita yang saya alami, kehidupan yang saya alami, itu hendaknya saya bagikan kepada setiap mereka. Dan membebaskan mereka dari segala hal yang justru membelenggu mereka. Justru menjadikan mereka anak-anak yang tidak mendapatkan hak mereka sebagai seorang anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, untuk mendapatkan waktu bermain, untuk mendapatkan penjagaan dari orang tua mereka. Mereka justru dieksploitasi untuk terus bekerja. Nah, ibu bapak saudara sekalian, apa yang mau saya sampaikan dari kisah saya bersama teman-teman di komunitas anak jalanan? Bahwa untuk menghadirkan sukacita yang membebaskan tidak melulu tentang bagaimana kita mau berbagi kepada sesama kita yang mungkin bisa dikatakan memiliki kelas sosial yang sama atau memiliki keberadaan keluarga yang serupa. Gitu. Bukan sesama yang seperti itu, tapi mereka yang termarginalkan, mereka yang tidak mendapatkan hak mereka, mereka yang justru mungkin terdiskriminasi, mereka yang terlantar, mereka yang terbuang. Sama halnya dalam bacaan kita pada malam hari ini, Paulus hendak mengingatkan dan meminta kepada Filemon untuk menerima kembali hambanya, yaitu Onesimus. Onesimus yang melarikan diri. Kita tidak tahu pasti apa yang Onesimus lakukan terhadap Filemon, tapi yang pasti adalah Onesimus telah melukai hati Filemon, dengan kemudian permintaan inilah hadir bagi Filemon bahwa Onesimus harus kembali diterima, bukan lagi sebagai hamba tetapi sebagai saudara. Jadi Bapak, kita bisa lihat jelas ya, status seorang hamba itu dulu pasti di bawah. Ini tuan, ini hamba. Tapi sekarang Paulus hendak meminta Onesimus menjadi saudara, menjadi sama dengan Filemon. Bukan lagi hamba tapi saudara. Dan permintaan inilah juga yang hendaknya kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa sebagai sesama manusia, kita hendaknya merangkul setiap mereka. Merangkul mereka yang terpinggirkan, merangkul mereka yang mungkin bersalah pada masanya, mungkin terlantar atau terdiskriminasi. Kita hadir bagi setiap mereka. Mari ibu bapak saudara sekalian belajar dari apa yang Paulus sampaikan kepada Filemon. Mari menjadi orang-orang yang menyatakan sukacita yang membebaskan orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terdiskriminasi, orang-orang yang tidak teranggap dari komunitas mereka. Hadirlah bagi setiap mereka. Hadir bagi setiap mereka yang berduka, bagi setiap mereka yang merasa terabaikan dari komunitas. Itulah panggilan dan pengutusan kita sebagai orang Kristen, secara khusus juga sebagai sebuah gereja yang menyatakan misi Allah bagi dunia ini. Mari bersama kita menyatakan sukacita yang membebaskan dalam menyambut kedatangan Tuhan kembali. Selamat menyatakan karya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita dengan menjadi orang-orang yang
menghadirkan sukacita yang membebaskan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas segala berkat, atas segala kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu yang boleh senantiasa mengajarkan kami untuk senantiasa memiliki sukacita yang membebaskan bagi orang-orang di sekitar kami. Bantu kami dan juga bimbing kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sebentar kami akan mengistirahatkan tubuh dan pikiran kami atas berbagai aktivitas yang kami jalani di hari ini. Dan kiranya di esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang boleh senantiasa dikuatkan dan disehatkan. Inilah doa serta syukur yang kami panjatkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.